الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati dan semoga selalu dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur. Semoga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi salah satu jalan kita semua mendapatkan anugerah nikmat dari Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga Allah anugerahkan kepada kita umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah anugerahkan kepada kita semua keluasan rizki yang halal, yang luas, yang barokah untuk menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini kok koyok ragu-ragu Bapak-bapak. Wayai malaikat bagi-bagi sampean gak uman bingung. Termasuk rasa terima kasih kula panjenengan sedaya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rahmat Allah kita semua dengan ikhlas istiqomah selalu membasahi lisan kita ini
dengan salawat dan salam kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rahmat Allah kita semua bisa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, ittiba'us sunnah beliau. Semoga dengan rahmat Allah kitalah termasuk dari golongan yang kelak mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari baginda Rasul, sehingga Allah tetapkan kita termasuk dari golongan orang-orang yang berbahagia di kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terlebih kita ini berada di akhir bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballina Ramadana wa Sya'bana wa ballina Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballina Ramadana wa Sya'bana wa ballina Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballina Ramadana wa Sya'bana wa ballina. Amin Allahumma amin. Doa ini sebenarnya secara tidak langsung kita ini minta panjang umur, Pak. Minta panjang umur. Itu kan tadi doanya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi kalau panjenengan gak baca ini, rugi, eman. Lawang ini minta panjang umur agar supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi mumpung ini insya Allah kurang 1 mingguan masih banyak baca doa, jangan kepedean. Ala teko dewe Ramadan kok. Itu Muhammad Ramadan abadi namanya orang itu, atau Ramadan itu datang mesti itu nanti. Nah, kalau Ramadan ini jangan sembarangan. Makanya Pak, ulama-ulama ini dulu itu ini kalau nggak bisa bahagia, kalau kita ini nggak bisa seneng, nggak bisa berbunga-bunga hati kita, mari belajar
Belajar untuk apa? Untuk bahagia, untuk seneng. Seneng apa ini? Bahagia apa? Dengan datangnya bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak semua orang loh, tidak semua orang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Tidak semua orang senang dengan datangnya bulan Ramadan. Aku ya sakjane ya seneng. Cuma lah opo adik ngono-ngono ya teko-teko dhewe kok lho, ya bukan. Di surat Yunus 58 itu Allah dawuh kepada kita, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, dengan anugerah bi fadlillah, keutamaan yang Allah berikan, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, fa bidzalika, maka dengan itu falyafrahu, maka bergembiralah mereka itu. Bergembiralah kalian semua itu. Ini bulan Ramadan, ini hadiah Pak. Bulan Ramadan ini anugerah. Kalau yang menganggap Ramadan itu biasa, bukan anugerah, tidak berarti, tidak penting, ya tidak direken. Na'udzubillahi min. Tapi kalau seneng, ini anugerah, ini pemberian Allah, Masya Allah, sudah mulai berdoa, terus berdoa. Saya beberapa kali bilang, salafus soleh itu baca doa ini 6 bulan yang lalu Pak. Sebagaimana mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa sujudana wa tasbihana, dan seterusnya. Dibaca 6 bulan setelah Ramadan masih doanya sama itu. Pertanyaan besarnya kenapa? Kenapa mereka sampai sebegitunya Pak? Karena Ramadan ini istimewa. Ramadan ini berharga. Saya ini sekarang, insya Allah nanti saya terangkan bagaimana cara yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Pokoknya hari ini kita bahas Ramadan. Bagaimana kita menyambut, bagaimana kita mempersiapkan diri. Ayo bahagia, ayo berbunga-bunga. Tapi ya jangan nemen-nemen, nanti berbunga-bunga, bunganya ditaruh di sini. Aku lah berbunga-bunga Pak. Loh, bukan gitu. Maksudnya bahagia, senang, siap dengan datangnya bulan Ramadan. Mulai sekarang. Itu tadi. Katakan, dengan anugerah, keutamaan, dengan rahmat Allah yang Allah berikan, maka dengan itulah kalian harusnya bahagia. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Apa yang Allah berikan anugerah, nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, Ramadan yang akan datang ini lebih baik daripada yang mereka ini kumpulkan, lebih baik daripada harta yang kita kumpulkan, lebih baik daripada apa yang kita miliki Pak. Lebih baik. Yang kita kumpulkan gak akan kita bawa pulang nanti. Ramadan ini, Ramadan itu Pak, Ramadan itu berasal dari kata romido, ar-rimad, artinya panas yang menghanguskan, panas yang menghanguskan, atau kekeringan. Ar-ramdu artinya batu yang panas, karena terkena teriknya matahari jadi batunya panas. Ramadan itu menjadi sifat, menyifati nanti. Apa maksudnya? Jadi orang yang masuk Ramadan
dibakar oleh Allah. Apa yang dibakar ini Pak, Bu? Dosa-dosa kita semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi orang yang masuk bulan Ramadan, puasa ikhlas, sholat tarawih ikhlas, sedekah ikhlas, amal soleh ikhlas, dosa-dosanya dibakar oleh Allah, habis dosa-dosanya. Makanya dalam hadis Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh rugi siapa? Orang yang masih hidup bersama orang tuanya tapi dia tidak masuk surga. Sungguh rugi Ramadan datang kepadanya. Sungguh rugi dia didatangi bulan Ramadan tapi dia tetap berlumuran dosa, tidak menyebabkan dia datang membawa kebahagiaan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dirahmati Allah, dibarokahi Allah, bisa beribadah mengisi di bulan Ramadan tahun ini dengan ibadah taqarrub amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahagia karena kita mau diberi hadiah ini. Huwa khairun mimma yajma'un. Tapi hadiah ini hadiah yang lebih istimewa daripada yang kita kumpulkan ini, yang ada di dunia. Lebih istimewa. Lebih istimewa. Makanya saya kemarin sampaikan ada 10 keistimewaan umat Islam. Ini insya Allah materinya luar biasa baik ini. Bagus, jadi bahan renungan kita ini. 5 di luar Ramadan, 5 di dalam bulan Ramadan. Apa keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama Pak, perintah Allah untuk berdoa sebagaimana Allah menjamin dikabulkan doa-doa tersebut. Ud'uni astajib lakum. Apa istimewanya? Sebelum umat Muhammad Pak, kata ini, jaminan ini diberikan kepada nabinya saja. Jangan bicara umatnya. Jadi kepada nabinya kata-kata ini, ud'uni astajib lakum. Nabinya kalau berdoa diijabah, umatnya tunggu dulu. Tapi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, tabarakallah, yang sebelumnya untuk nabi ini Allah berikan bukan hanya untuk nabinya, tapi juga untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, keistimewaan yang pertama. Jadi dulu sebelum umat Muhammad, nabinya berdoa. Makanya ingat di Al-Quran kisah-kisahnya itu, umatnya yang minta kepada nabinya. Nabi Musa, tolong turunkan makanan dari langit. Kenapa? Karena dia gak bisa berdoa sendiri. Toh kalaupun diberi kesempatan doa, doanya mungkin aneh-aneh nih. Ya terbukti kan, minta makanan dari langit, ngelama itu. Masya Allah, ini keistimewaan yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah menyatakan tidak menjadikan suatu kesempitan, kesulitan dalam beragama. Masya Allah. Coba, kita ini banyak diberi anugerah. Dahulu Pak, kata-kata tidak memberikan sesuatu yang memberatkan, yang menyempitkan ini hanya diberikan kepada para rasulnya. Sedangkan sekarang ditujukan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dulu itu tidak seperti kita. Kita kalau tidak bisa sholat berdiri bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk berbaring. Tidur isyarat. Kalau perjalanan ada yang namanya jamak. Masya Allah. Ada yang namanya qasar. Masya Allah. Betapa Allah mengistimewakan kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa ini. Anugerah yang besar dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini saya menyampaikan sallu ala Nabi Muhammad supaya kita ini berterima kasih kepada Rasulullah ini. Istimewa betul kita ini. Karena Rasul kita, Nabi kita, pemimpin kita, makhluk khairul anam, sebaik-baiknya manusia. Umatnya ini katut ke bawah, jadi istimewa juga. Ini tidak berlaku sebelumnya. Makanya dalam surat Al-Hajj ayatnya begini dalilnya ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak dipersulit. Tidak ada air, boleh tayamum. Masya Allah. Luar biasa kita ini umat Muhammad ini. Ini di dunia, Pak. Di dunia. Yang ketiga, ini sudah pernah kita kaji dalam kajian tafsir ini. Umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat pilihan, sekaligus kelak akan menjadi saksi bagi manusia. Saya sampaikan di kajian tafsir itu, nanti nabi-nabi sebelum kita itu akan minta persaksian umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi nanti kitalah yang akan menjadi saksi. Benar kita ini umat akhir zaman. Makanya kita ini sudah diingatkan oleh Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita ini sudah iman, gak pakai tawar-tawaran, gak neko-neko. Iman sudah. Masya Allah. Sedangkan dulu Allah hanya menjadikan saksi dari kalangan nabi mereka sendiri. Jadi saksinya dari nabinya. Masya Allah. Sebagaimana kita gambaran itulah, kelak nanti akan datang Nabi Adam terus. Sampai kemudian Nabi Muhammad datang, ummati. Masya Allah. Semoga kita semua kelak diakui oleh Rasulullah sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya diakui bagaimana, Pak? Kerjakan amalannya. Perbanyak baca sholawat dan salam kepada beliau. Karena Rasulullah tahu siapa orangnya yang menyampaikan salam itu, tahu di mana alamatnya, tempatnya, tahu. Karena Allah tidak membiarkan Rasulullah kecuali menjawab sholawat dan salam dari umat-umatnya. Untuk menjawab itu terus ada malaikat yang menyampaikan kepada Rasulullah, ini salawat dan salam dari umatmu fulan, namanya ini. Masya Allah. Luar biasa. Ini sudah pernah kita kaji. Yang keempat, kalimat istirja. Istirja itu Bapak ingat masih? Tafsir sudah ini juga ini. Kalimat inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Ini tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya, Pak, Bu. Ini Allah berikan kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Masya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bilang begini, saya tidak pernah melihat balasan dari Allah, pahala dari Allah, sekaligus kenikmatan yang sempurna kecuali istirja ini, Pak. Kita diuji kehilangan seseorang yang kita cintai. Kita diuji kehilangan harta. Apa yang kita miliki diambil oleh Allah, kemudian kita dengan ikhlas berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Sayyidina Umar, ini pahalanya besar, nikmatnya besar. Bahkan Allah bilang, Pak, Allah bilang ini, mereka inilah orang-orang yang beristirja ketika kena musibah, kesulitan, kemudian dia berucap innalillah sampai akhir. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Langsung Allah bilang begitu. Semoga kita semua termasuk dari golongan ini. Di riwayat yang lain, ini sebenarnya sudah ditafsir ini, ditafsir Ibnu Katsir ini. Saya cuma mereplay lagi, mengulang lagi. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah ditinggal orang yang kita cintai 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Ditinggal anak yang kita cintai, harta yang kita miliki hilang entah kemana. Kekayaan kita diambil orang entah kemana, hilang semua. Ingat lagi kita 1 tahun kemudian, ingat lagi 3 tahun lagi, ingat lagi peristiwa yang sangat menyedihkan itu. Ingat ketika kita ditinggal oleh orang tua kita, kemudian keluar lagi kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal sudah 3 tahun yang lalu, padahal 4 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tapi karena kita itu cinta sayang kepada mereka-mereka yang meninggalkan kita kembali kepada Allah, ke rahmatullah itu, keluar lagi kesedihan kita. Kita kemudian berkata kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah, Pak? Melalui Rasulnya, mereka mendapatkan pahala, mereka mendapatkan balasan sebagaimana mereka